Selamat siang Pak Tar. Selamat siang Pak Willy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Willy. Ya, tadi saya baca WA-nya Pak Atar. Pak Atar ingin bertemu dengan saya hari ini. Ada apa Pak Atar ya? Iya, kebetulan besok saya ada coaching dengan Bu Elin. Kemudian saya ingin Pak Willy sebagai pengamat nanti pada proses coaching saya. Oke, baiklah. Besok saya bersedia jadi pengamat dalam kegiatan coachingnya Pak Atar dengan Bu Elin. Terus kira-kira kegiatannya besok jam berapa Pak Atar? Besok sekitar jam 1 Pak. Jam 1 siang. Iya. Oke. Baiklah Pak Atar, saat menjadi pengamat nanti saya akan mengamati berdasarkan rubrik penilaian. Antara lain ada present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini apa? Mungkin Pak Atar untuk coaching besok ini kompetensi apa yang ingin Pak Atar kembangkan dari 3 kompetensi tersebut Pak Atar? Untuk besok rencana saya ingin mengembangkan kompetensi yang terakhir Pak Willy, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kenapa Pak Atar ingin mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin Pak Atar kembangkan ini apa kira-kira? Jadi gini, saya ingin mengembangkan kemampuan itu agar nanti saya bisa menggali potensi dari coach saya agar lebih dalam lagi Pak. Jadi dengan melontarkan pertanyaan yang baik dan berbobot, maka nanti potensi-potensi yang berada di dalam coach nanti bisa kita sampaikan dengan baik. Oke, bagus sekali itu Pak Tar. Jadi apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Tar? Saya berharap besok saya bisa mengembangkan kompetensi, yaitu bisa melontarkan atau bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang kedua, harapan saya bisa menggali permasalahan dan potensi solusi dari coach saya besok. Kemudian saya juga terakhir berharap bisa berjalan dengan lancar untuk proses atau kegiatan coaching besok. Oke, baik Pak Atar. Semoga pelaksanaan coaching besok bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan tujuan pelaksanaan coaching yang sudah kita rencanakan bersama. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Atar. Terima kasih sama-sama Pak. Kita minumnya dulu Pak Atar. Oke. Selamat siang Bu Elin. Selamat siang Pak Dan. Oke, terima kasih Bu Elin meluangkan waktu untuk kegiatan coaching hari ini. Kemudian bagaimana kegiatan pembelajaran beberapa minggu ini Bu Elin? Untuk pembelajaran sebenarnya sudah kondusif Pak nih. Terus kemarin kan juga sempat libur seminggu, jadi anak-anak, saya pikir anak-anak tidak bisa kondusif setelah libur 1 minggu, ternyata tidak. Gitu Pak. Tapi Pak Atta, saya sebenarnya ingin curhat. Iya. Nah, curhatnya itu terkait salah satu anak saya di kelas 10 ini tadi. Dia itu bisa dikatakan sangat pasif sekali. Gitu. Kira-kira kenapa Bu Elin kok dia sampai pasif dalam kegiatan pembelajarannya Ibu? Di sini saya juga masih bingung dengan si anak ini tadi. Saya juga sudah berusaha mencari tahu ke teman-temannya kenapa kok. Saya sebut nama saja ya Pak ya, namanya Rehan. Nah, si Rehan ini dia di kelas mata pelajaran apapun itu dia diam saja, bahkan saat istirahat pun dia tidak keluar istirahat dengan teman atau mungkin komunikasi, tidak, jadi tetap duduk saja begitu. Apakah Bu Elin sudah pernah mungkin berbicara empat mata dengan Rehan, kemudian mengobrol kira-kira apa penyebab kok dia bisa sampai seperti itu? Kalau untuk berbicara empat mata sebenarnya waktu itu sudah pernah Pak. Saya tanyain dari si anak ini tadi, tapi dari Rehan sendiri dia tetap diam
melihat si Rehan ini? Nanti kira-kira setelah kegiatan kucing ini apa yang Ibu Elin harapkan untuk permasalahan si Rehan nanti? Saya harap Rehan setidaknya berani untuk berbicara di depan kelas atau mungkin berkomunikasi dengan teman depannya atau mungkin belakangnya seperti itu, Pak. Karena kan memang dia cenderung sangat diam sekali, Iya. tidak, memang benar-benar tidak berkomunikasi dengan teman-temannya sama sekali. Gini Bu Elin, kira-kira apa ya yang menjadi hambatan atau gangguan nanti yang memungkinkan akan menjadi halangan untuk Bu Elin dalam meningkatkan kembali kepercayaan diri si Rehan? Hambatannya, kalau dari segi hambatan mungkin dari teman-temannya, Pak ya. Yang saya takutkan, yang saya khawatirkan dari teman-teman ini tadi tidak mendukung Rehan untuk berani muncul di depan kelas atau mungkin berbicara di depan kelas seperti itu. Terus teman-temannya pun juga cenderung lebih aktif begitu, sedangkan Rehan ini karena terlalu diam, akhirnya teman-teman ini tidak ada yang mau berteman dengan si Rehan ini tadi, Bang. Gitu. Untuk Rehan ini solusi terdekat yang mungkin bisa dilakukan Bu Elin apa? Untuk solusi terdekat, saya sudah memikirkan untuk berkomunikasi dengan wali kelas dan wali BK, karena memang sebelumnya saya hanya bertanya kepada si Rehan saja tapi tidak ada respon dari Rehan. Jadi kemungkinan saya yang pertama saya ingin berkomunikasi dengan wali kelasnya, terus selanjutnya saya juga ingin bercerita kepada wali BK dan ingin tahu apakah si Rehan ini di semua mapel itu apakah benar-benar memang cenderung diam seperti ini. Terus selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-temannya juga, Pak, karena kan secara tidak langsung setiap hari kan Rehan pasti bertemunya dengan teman-teman juga gitu. Terus selain itu apabila memang memungkinkan dan diizinkan oleh wali kelas dan wali BK, saya ingin bertemu langsung dengan orang tua dari si Rehan ini tadi, Pak. Dalam waktu dekat kan Bu Elin akan memberikan atau berusaha untuk memberi solusi kepada Rehan. Kira-kira nanti apa ukuran keberhasilan yang mungkin bisa Bu Elin jelaskan? Kira-kira nanti tolak ukurnya seperti apa? Bayangan saya untuk ukuran keberhasilan apabila saya menggunakan skala, saya menginginkan skala 9 dari 10, Pak. Ya meskipun tidak memungkinkan, tapi saya menginginkan dan berusaha agar si Rehan ini tadi setidaknya mau berkomunikasi dengan temannya saja itu sudah baik. Oke, Bu Elin. Ini kan berarti harus ada usaha dan niat yang kuat. Iya. Jadi hubungannya dengan komitmen Bu Elin. Apa komitmen Bu Elin untuk rencana memberi solusi kepada Rehan? Oke. Terkait dengan komitmen saya akan berusaha sebisa saya dan sekuat tenaga saya untuk mendukung Rehan agar kembali aktif di kelas dan membantu Rehan untuk mau berkomunikasi dengan teman-temannya dan Bapak Ibu guru. Saya yakin dengan komitmen yang kuat pasti nanti Rehan akan bisa segera membaik. Tapi alangkah baiknya jika mungkin Bu Elin bisa berkolaborasi dengan pihak lain. Ya. Nah, menurut Bu Elin rencana misalkan jika ingin berkolaborasi dengan siapa saja? Saya menginginkan yang ya sama seperti tadi, Pak. Saya ingin berkolaborasi dengan wali kelas, terus wali BK, dengan teman-teman satu kelasnya, atau mungkin teman waktu dulu SMP, Pak. Kan
mungkin juga tahu karakternya dari si Rehan ini Pak ya. Terus nanti yang terakhir baru apabila diizinkan oleh wali kelas dan wali BK, saya ini berkomunikasi langsung dengan orang tuanya. Gitu, Pak. Terima kasih Bu Erlin atas coachingnya hari ini. Semoga apa yang nanti direncanakan oleh Bu Erlin bisa terlaksana dengan baik, dan nanti semoga juga kita bisa bertemu lagi minggu depan, gitu Bu Erlin ya. Iya. Oke, baiklah Bu Erlin, terima kasih. Semoga nanti semua rencana bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Erlin. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Atar sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, juga Pak Willy. Terima kasih juga sudah mengamati coaching saya dengan Pak Atar. Semoga nantinya akan menghasilkan sesuai harapan yang saya inginkan untuk Rehan ini tadi. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Willy. Sama-sama Pak. Selamat siang Pak Atar. Selamat siang Pak. Bagaimana kegiatan coaching yang dilakukan pagi tadi, apakah berjalan dengan sesuai dengan harapan dan indikator apa yang diharapkan dari Pak Atar, apakah sudah bisa tercapai menurut Pak Atar? Terima kasih Pak. Alhamdulillah kegiatan coaching yang saya laksanakan berjalan dengan lancar. Kemudian untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan juga kalau menurut saya juga sudah cukup baik. Artinya kemarin tadi saya sudah bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali permasalahan, solusi dan potensi dari coach yang saya ajak bicara. Oke, luar biasa Pak Atar. Pak Atar sudah bisa mencapai target untuk peningkatan kompetensi yang diinginkan. Mohon maaf Pak Atar, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan Pak. Dalam proses coaching yang saya amati yang sudah dilakukan Pak Atar pada Bu Erlin tadi, dari alur tirta yang digunakan Pak Atar, mulai dari tujuan umum dalam menggali tujuan dari coaching, yang kemudian berikutnya identifikasi untuk menanyakan rencana aksi dan sampai dengan menyatakan komitmen dan tanggung jawab, itu hasil pengamatan saya sudah dilakukan dengan baik. Untuk pengembangan kompetensi tadi Pak Atar, yaitu yang diinginkan kemarin adalah mengajukan pertanyaan berbobot, juga dari hasil pengamatan saya sudah dijalankan dengan baik, sehingga dapat membantu coachingnya Pak Atar untuk mengingat, merenung, merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Pertanyaan juga bersifat yang diajukan Pak Atar bersifat terbuka, eksploratif, sehingga yang saya amati itu membuat coach merasa nyaman berbincang dengan Pak Atar, menjawab sambil berpikir. Di samping itu juga pertanyaan yang diajukan di momen yang tepat dan tidak terburu-buru. Jadi itu yang saya amati. Namun demikian Pak Atar, saya juga melihat hal ini masih bisa dikembangkan. Misalkan tadi untuk menggali potensi yang lebih dalam dari coaching untuk mengatasi permasalahan-permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Itu pengamatan dari saya Pak Atar. Ya, terima kasih Pak. Terus untuk selanjutnya dalam kegiatan coaching kemarin, apakah ada kompetensi lain yang ingin Pak Atar kembangkan selain yang sudah Pak Atar lakukan? Ya,
memang untuk yang pertama itu yang saya ingin kembangkan itu adalah saya bisa melontarkan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi lain yang mungkin akan saya coba tingkatkan itu adalah present atau kehadiran. Karena kemarin kita laksanakan di sekolah dan itu mungkin ada banyak batasan-batasan waktu yang mungkin tidak bisa kita gunakan secara maksimal. Mungkin untuk rencana coaching berikutnya saya akan mencari waktu-waktu yang sekiranya saya dan Puji nanti bisa hadir penuh pada saat proses coaching. Oke, baiklah Pak Atar. Nanti dari apa yang diharapkan dari Pak Atar itu kita bisa jadwalkan lagi coaching berikutnya untuk pengembangan kompetensi present atau kehadiran penuh, sehingga bisa lebih menggali lebih dalam permasalahan coaching yang nanti dilakukan oleh coaching yang dilakukan oleh Pak Atar. Ya. Baik Pak Atar, sebelum kita akhiri untuk hari ini, apa yang Pak Atar dapat dari proses ini Pak Atar? Ya, yang pertama adalah ini pengalaman baru buat saya Pak. Saya menjadi coach yang bisa mengajukan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan yang tidak membuat coach merasa tidak nyaman. Ini adalah pengalaman berharga saya yang akan saya gunakan untuk memperbaiki proses coaching saya di kemudian hari. Oke. Baik, terima kasih Pak Atar sudah melakukan coaching dengan baik. Semoga pada kesempatan-kesempatan berikutnya akan lebih ditingkatkan kembali. Terima kasih waktunya. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk menjadi supervisor pengamat pada kegiatan coaching yang dilakukan Pak Atar. Sama-sama. Terima kasih Pak Atar. Selamat siang. Selamat siang, Sampai Pak. berjumpa